بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا. وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. Wahai Allah, tolonglah kami agar supaya kami mampu untuk selalu berzikir kepadamu, agar supaya kami selalu mensyukuri semua nikmat-Mu, agar supaya kami bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Wahai Allah, jadikanlah kami semua termasuk ahli Quran, yang mereka adalah ahli-Mu dan orang-orang khusus-Mu. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Allah bersama Anda, Allah merahmati Anda, Allah meridhai Anda. Hari-hari Anda diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan, diberikan keringanan, kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan semua itu sebagai penambah pahala, pelebur dosa, dan meninggikan derajat. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan yang lalu, fikih, doa dan zikir. Dan kita masih membahas tentang Al-Quran, insyaallah pada malam hari ini, yaitu tentang qiraatul Quran biqasdil amali bihi, membaca Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya. Jadi orang membaca Al-Quran itu bukan sekedar membaca huruf-hurufnya saja, tapi juga membaca maknanya. Dan itulah tujuan diturunkan Al-Quran, yaitu tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi, membaca lafaz dan sekaligus makna. Bukan hanya membaca huruf-hurufnya saja, sementara kita menyia-nyiakannya, melanggarnya dan tidak mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Quran itu adalah hujjah yang membela kamu atau menjerumuskanmu. Jadi Al-Quran itu membela kamu kalau kamu baca dan kamu amalkan. Sebaliknya Al-Quran itu mencelakakan kamu kalau kamu baca dan kamu tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, sehingga kelak Al-Quran akan membela kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, Allah bersama Anda. Di sini ada nukilan-nukilan dari para salafus saleh
dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dari tabi'in, at-tabi'un, atau bahkan juga dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat-nasihat yang sangat berharga bahwasanya kita membaca Al-Qur'an itu untuk diamalkan isinya. Pertama-tama dinukil dari Sayyidina Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya hamalatal Quran, i'malu bihi. فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله." Wahai para pengemban Al-Quran, wahai para pembaca Al-Quran, wahai para penghafal Al-Quran, amalkan Al-Quran yang kamu baca dan kamu hafal itu. Karena seorang itu dikatakan alim, seorang itu dikatakan pandai adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Nasihat yang sangat berharga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mencari ilmu, mari kita amalkan ilmu kita. Kalau kita membaca Quran, mari kita amalkan isinya Al-Quran. Seorang dikatakan mengerti, dikatakan paham, dikatakan pandai, dikatakan ulama, dikatakan cerdas, adalah orang yang dia membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Perbuatannya sama dengan ilmunya. Allah murka sangat besar kepada orang yang hanya pandai berbicara dan dia tidak mengamalkan apa yang diucapkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu ucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh besar murka Allah kepada kaum yang mereka hanya bisa berucap saja, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan itu. Kemudian juga Al-Hasanul Basri rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan juga dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis dan yang lainnya. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahmatullahi alaihi mengatakan, "Umiran nasu an ya'malu bil Qur'an fattakhadhu tilawatahu 'amala." Manusia diperintahkan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Lalu mereka menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai pengamalan. Ini kata-kata yang sangat indah ya. Jadi manusia diperintahkan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Tapi ternyata mereka menjadikan baca Quran itu sebagai mengamalkan Al-Quran. Dan memang ini jelas sekali di masyarakat kita. Ada pemahaman yang dimaksud mengamalkan Quran itu adalah baca Quran. Padahal yang dimaksud mengamalkan Quran itu yang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, cucunda Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam kitab Kanzul Ummal, "Iqra'il Qur'an ma nahaka fa illam tanhak fa illam yanhaka falisat biqira'ah." Bacalah Al-Qur'an selama Al-Qur'an itu mencegahmu dari perbuatan-perbuatan yang terlarang.
Jika Al-Quran tidak mencegahmu, maka itu namanya bukan membaca. Ini juga kata-kata yang sangat indah. Hampir sama maknanya dengan ucapan Al-Hasanul Basri tadi. Yang dikatakan baca Quran adalah mengamalkan isinya Al-Quran. Al-Quran itu menjadikan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita baca Quran sementara larangan-larangan Allah tetap kita langgar, maka itu namanya bukan membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran namanya. Di Quran dikatakan bahwa riba itu haram, tapi masih memakan riba. Dikatakan zina haram, masih berzina. Dikatakan berkhianat itu enggak boleh, tapi tetap berkhianat. Dikatakan dolim, Allah benci kepada orang dolim. Allah tidak menyukai orang yang dolim. Dia tetap berlaku dolim. Dan seterusnya. Itu namanya bukan membaca Al-Quran. Kemudian ada pula nukilan dari Al-Hasanul Basri rahmatullahi alaihi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Qaidah fi Fadailil Quran. Al-Hasanul Basri mengatakan, inna awlan nasi bihadzal Quran man ittaba'ahu wa illam yakun qara'ahu. Sesungguhnya orang yang paling patut terhadap Quran ini adalah orang yang mengikutinya, walaupun dia tidak membacanya. Jadi orang yang dikatakan sebagai orang yang menjaga Quran, menghafal Quran, baca Quran, adalah orang yang mengikuti isi Al-Quran. Benar-benar mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dia tidak membaca Al-Quran. Maksudnya di sini walaupun mungkin dia suatu saat nggak sempat membaca Quran, tapi dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia termasuk yang baca Quran, dia termasuk pengemban Al-Quran. Namun tentu kita juga dianjurkan membacanya. Bahkan kalau bisa kita usahakan mungkin 1 bulan sekali khatam atau 2 bulan sekali, ya dibaca dan diamalkan. Selanjutnya, para pendengar budiman, rahimakumullah, Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka itu belajar Al-Quran. Hal ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, demikian pula oleh At-Tabari dalam tafsirnya, rahmatullahi alaihim ajma'in, melalui jalan Abu Abdurrahman As-Sulami, rahmatullahi alaih, melalui sahabat Uthman bin Affan, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhumul 'ashr fala yujawizunaha ila 'ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha min al-'amal fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, itu cuma diajarkan 10 ayat saja. Tidak melampaui kepada ayat yang lainnya, sehingga 10 ayat itu dipelajari sekaligus diamalkan. Jadi mereka benar-benar mempelajari Al-Quran dan sekaligus mengamalkan Al-Quran. Inilah yang namanya ngaji Al-Quran. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahmatullahi alaihi. Ketika itu beliau hanya mengajarkan surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hanya diajarkan itu tentang orang-orang yang mendustakan agama, hubungannya dengan Allah enggak baik, hubungannya dengan manusia enggak baik, enggak peduli dengan anak yatim, fakir miskin. Kemudian mereka kalau sholat enggak ikhlas, enggak benar sholatnya, riya, dan seterusnya. Cuman surat ini aja diajarkan kepada murid-muridnya sampai benar-benar mereka mengamalkan surat ini. Akhirnya mereka terjun dengan landasan surat ini, mereka terjun menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan positif, pendidikan, sosial, kesehatan, dan yang lainnya. Itulah ngaji Al-Quran
yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga ada nasihat yang sangat indah dari Al-Imam Al-Ajurri rahmatullahi alaihi, sebagaimana dalam kitabnya yang berjudul Akhlaqu Hamalatil Quran, akhlak para pengemban Al-Quran. Kata beliau, yutasaffahul Quran liyu'addiba bihi nafsahu, himmatuhu mata akuna minal muttaqin, mata akuna minal khashi'in, mata akuna minal sabirin, mata azhadu fid dunya, mata anha nafsi 'anil hawa. Kata Al-Imam Al-Ajurri rahmatullahi alaih, Quran itu dibaca agar supaya seseorang itu mendidik dirinya dengan Al-Quran. Hendaklah seseorang ketika membaca itu dia selalu menanyakan kepada dirinya, kapan saya jadi orang yang bertakwa? Kapan saya menjadi orang yang khusyuk? Kapan saya menjadi orang yang sabar? Kapan saya zuhud terhadap dunia? Kapan saya bisa mengalahkan hawa nafsu saya? Jadi dia selalu menanyakan kepada dirinya. Quran mengajarkan supaya kita jadi orang takwa. Kita tanyakan diri kita, kapan saya bisa takwa seperti yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala? Quran mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang khusyuk. Kita tanyakan diri kita, kapan saya jadi orang yang khusyuk? Quran mengajarkan supaya kita jadi orang yang sabar. Kita tanyakan kepada diri kita, kapan saya jadi orang yang sabar? Quran mengajarkan kepada kita zuhud terhadap dunia. Kita tanyakan kepada diri kita, kapan saya zuhud terhadap dunia? Quran mengajarkan kita supaya kita menahan hawa nafsu. Kita melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu daripada keburukan-keburukan. Kita tanyakan, kapan saya bisa seperti itu? Subhanallah. Kalau ini benar-benar kita amalkan, kita menjadi manusia yang paripurna. Manusia sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, kita tegakkan hukum-hukumnya, syariat Allah di muka bumi, terutama di bumi yang tercinta Indonesia. Para pendengar yang budiman, Allah bersama Anda, Allah merahmati hari-hari Anda, dan semoga Allah selalu mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotorannya. Allahumma amin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan pula, sebagaimana dinukil oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, kemudian juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dinukil pula oleh Ibnul Mubarak dalam Kitabuz Zuhd. Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi mengatakan, Inna hadzal Qur'ana qad qara'ahu 'abidun wa sibyanun la 'ilma lahum bita'wilih. Sesungguhnya Quran ini dibaca oleh semua orang, oleh hamba-hamba sahaya, oleh anak-anak kecil yang enggak mengerti tafsirannya. Wa ma tadabbara ayatihi illa bittiba'ihi wa ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi. Ya. Kata beliau, dan tiadalah seseorang itu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan cara mengikuti ayat-ayat itu, mengamalkannya. Bukanlah menghafal Quran itu menghafal huruf-hurufnya, sementara menyia-nyiakan hukum-hukumnya. Hatta inna ahadahum la yaqul laqad qara'tul Qur'ana kullah fama asqattu minhu harfan wa qad wallahi asqatahu kullah. Subhanallah. Kata beliau, sehingga ada seorang yang mengatakan, seorang dari mereka yang hanya menghafal huruf-hurufnya saja dan menyia-nyiakan hukum-hukumnya, salah seorang dari mereka mengatakan, sungguh aku telah membaca Quran semuanya, aku telah khatam, tidak ada satu pun huruf yang terlewatkan. Kata Al-Hasan Al-Basri, padahal semua huruf dilewatkan. Jadi ada orang membaca Quran sampai khatam, tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan. Kata Hasan Basri, padahal semua huruf dilewatkan. Karena dia hanya baca hurufnya saja, tapi tidak mengamalkannya. Ma yural Qur'an lahu fi khuluqin wala amal.
Quran tidak tampak dalam akhlaknya dan tidak pula tampak dalam amalnya. Akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran, amalnya tidak sesuai dengan amalan Al-Quran. Hatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'us surah fi nafsin. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang mengatakan, sesungguhnya aku mampu membaca satu surat dengan sekali nafas. Aku mampu membaca satu surat dengan sekali nafas. Kata Al-Hasanul Basri rahmatullahi alaihi, wallahi ma haula'i bil qurra, wala bil ulama, wala al hukama, wala al wara'ah. Demi Allah, mereka bukanlah al-qurra, mereka bukanlah pembaca Al-Quran. Mereka bukanlah penghafal Al-Quran, mereka bukan ulama, mereka bukan ahli hikmah, mereka bukanlah orang-orang yang wara'. Mata kana al-qurra'u mithla hadha la katsarallahu fin nasi mithla haula. Kalau memang keadaan para pembaca Al-Quran seperti ini, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka di antara manusia. Allahu Akbar. Para pendengar yang budiman, semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita. Semoga Allah selalu mensucikan jiwa dan hati kita dari segala macam kotoran-kotorannya. Allahumma amin. Yang dimaksud membaca Al-Quran adalah benar-benar membaca hurufnya dan mengamalkan isinya. Bukan hanya membaca hurufnya sementara menyia-nyiakan isinya. Bukan pula mempermainkan Al-Quran. Saya mampu membaca satu surat dengan sekali nafas. Al-Quran bukan untuk itu semuanya. Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran adalah kitab rahmat. Al-Quran menunjuki jalan yang lurus. Al-Quran membawa kita menuju damai, tentram, bahagia, adil, sejahtera. Sampai hari kiamat nanti. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih, Ibunda Aisyah pernah mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qalam ayat nomor 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau mempunyai akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, tidak tertandingi. Ibunda Aisyah mengomentari ayat ini ketika beliau ditanya, maka nakhuluku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridha. Bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Beliau marah sesuai dengan marahnya Quran, dan beliau ridho sesuai dengan keridhaan Al-Qur'an. Jadi benar-benar beliau mengamalkan isi Al-Quran. Cinta, benci, ridho, suka, tidak suka, semuanya mengikuti aturan-aturan Al-Quran, bukan hawa nafsu, bukan keinginan pribadi. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, ada seorang tua mengajak anaknya datang kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda. Seorang bapak ini membawa anaknya menemui Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Lalu bapak itu mengatakan, inna bani hadza qad jama'al Qur'an. Kata bapak itu, wahai sahabatnya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini telah menghafal Al-Quran. Anak saya sudah hafal Quran. Kemudian kata sahabat Abu Darda, Allahumma ghafran, innama jama'al Qur'an man sami'a lahu wa ata'. Ya. Kata sahabat Abu Darda, wahai Allah, kami mohon ampunan kepadamu, wahai Allah. Hanya saja yang dikatakan orang mengumpulkan Quran, menghafal Quran adalah orang yang mendengarkan dan mentaatinya. Jadi kalau dia mengamalkan Al-Quran, berarti dia mengumpulkan Quran, berarti dia menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah nukilan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga dikenal dengan sahibu sirri,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah selalu menyampaikan rahasia-rahasianya kepada sahabat Hudzaifah ini. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai sekalian para pembaca Al-Quran, wahai sekalian para penghafal Al-Quran, hendaklah kamu istiqamah. Kalau kamu istiqamah, kamu telah mendahului dengan sangat jauh. Jika kamu mengambil arah kanan dan arah kiri, sungguh kamu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi kata sahabat Hudzaifah, hendaklah kita istiqamah. Baca Quran, kita amalkan isinya, kita benar-benar istiqomah berjalan lurus, bukan mengikuti yang sana dan yang sini, bukan kanan, bukan kiri, bukan apapun yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengikuti jalan-jalan yang ini, jalan-jalan yang itu, maka kita akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Inilah para pendengar budiman rahimakumullah, tentang pentingnya membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kita jangan pernah putus asa. Yang penting kita mempunyai komitmen untuk membaca dan mengamalkan, membaca dan mengamalkan. Memang manusia tidak ada yang sempurna 100%. Yang penting kita punya keinginan untuk baik. Kita punya keinginan untuk selalu berbuat baik, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Karena manusia itu berjalan menuju kepada kesempurnaan. Mula-mula dia kurang, ditambah, tambah pengalaman, tambah wawasan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertambah kebaikan-kebaikan kita. Dan pada akhirnya kita meninggal dunia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. InsyaAllah sebentar lagi akan kita sambung. Baik mitra pendengar 100,5 Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Najran FM. Barusan kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Hadrami. Dan pada kali ini ya kami buka sesi pertanyaan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya ya mengenai fikih doa dan zikir ini yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Hadrami. Anda bisa langsung mengajukan pertanyaan di 085 233 244 888 dan kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di malam hari ini. Dan apabila pertanyaan Anda tidak sesuai dengan materi di malam hari ini, kami mohon maaf kami tidak bisa menjawabnya atau mengkontornya. Baik mitra pendengar setia, mungkin untuk mempersingkat waktu ya kami serahkan kepada pemateri kita di malam hari ini yaitu Al-Ustaz Abdullah Hadrami untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di via SMS. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, ini ada SMS banyak yang sudah masuk. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Akhwan. Ini dari Ustadz Akhwan ya. Mudah-mudahan Ustadz Akhwan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam akhir sujud, sholat apa boleh berdoa di dalam hati? Jazakallah khair. Jadi yang ditanyakan tentang berdoa dalam sujud ya. Ini sudah pernah dijawab mengenai berdoa dalam sujud itu boleh, bahkan itu doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi minad du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Ya. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pantas doa itu untuk dikabulkan oleh Allah.
ketika kita panjatkan di dalam sujud. Ketika kita panjatkan di dalam sujud. Jadi boleh ya berdoa dalam sujud, boleh, bahkan termasuk doa kita dikabulkan. Bukan hanya dalam hati, bahkan dilafatkan. Dilafatkan itu boleh, tidak apa-apa. Dilafatkan tidak mengapa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dan selalu termotivasi untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran? Jazakallah. Ya. Caranya supaya kita istiqomah baca Quran dan termotivasi, kita perlu membaca buku-buku tentang keutamaan baca Quran, keutamaan mengamalkan Al-Quran. Yakinlah bahwa Quran itu adalah kitab yang paling lengkap. Kita semua ingin sukses dan Quran mengajarkan kepada kita kesuksesan yang sebenarnya. Kita semua ingin bahagia dan Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup bahagia. Kita semua ingin selamat, Al-Quran mengajarkan jalan keselamatan. Kita semua ingin damai, Al-Quran mengajarkan kedamaian. Kita semua ingin rukun, Al-Quran mengajarkan kerukunan. Kita semua ingin keadilan, Al-Quran mengajarkan keadilan. Kita semua ingin sejahtera, Al-Quran mengajarkan kesejahteraan. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin sukses, bahagia, damai, tenang, tentram, selamat, adil, sejahtera, dan semuanya, maka Anda kembali kepada Al-Quran. Di sana berbagai macam hal dipecahkan, ada cerita, ada nasihat, ada zuhud, kemudian juga solusi-solusi dari berbagai macam permasalahan kita, permasalahan kontemporer, permasalahan ekonomi, semuanya ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dari Al-Quran. Tidak ada satu pun yang luput dari Al-Quran. Jadi itu supaya kita istiqomah. Benar, kita tidak mungkin bahagia sejati kalau kita jauh dari Al-Quran. Mari, hidup yang paling nikmat adalah hidup di bawah naungan Al-Quran, fi dhilalil Quran. Itu hidup yang paling nikmat. Tidak ada hidup yang lebih nikmat daripada hidup di bawah naungan Al-Quran. Hari-hari kita adalah hari-hari Al-Quran. Kehidupan kita benar-benar Al-Quran. Kita menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran kecuali kalau kita benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran. Benar-benar kita mengamalkan isi Al-Quran. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, hukum-hukumnya kita tegakkan, syariat dihidupkan. Dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan yang lainnya, kita baru akan merasakan betapa nikmatnya Al-Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah, tolong dijelaskan tentang nasikh dan mansukh ya. Jadi nasakh dan mansukh ya. Nasikh dan mansukh itu ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Jadi memang ada yang dihapus lafadznya dan sekaligus maknanya. Ada yang dihapus lafadznya tapi maknanya tetap ada. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi kalau Allah menghapus suatu ayat, maka oleh Allah diganti dengan yang sama atau bahkan yang lebih baik. Di antara ayat yang dihapus lafadznya tapi hukumnya berlaku adalah ayat tentang rajam. Dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku Nasikh al-Mansukh ya, bahwa di Quran itu dulu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta. Jadi orang kalau sudah pernah nikah lalu zina maka dirajam. Nah ini sekarang kita cari di Quran nggak ada, lafadznya nggak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Hukum tetap berlaku. Termasuk juga ayat-ayat tentang riba, ayat-ayat tentang khamr, ya. Itu ayatnya masih ada, lafadznya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Jadi mula-mula tentang khamr itu kan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi nggak langsung diharamkan khamr. Yaitu kalau sholat jangan dalam keadaan mabuk gitu saja.
Sampai akhirnya Allah benar-benar mengharamkan khamr. Atau juga Allah mengatakan di ayat yang lainnya itu wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas, ya. Jadi ada dosanya, ada manfaatnya. Jadi pelan-pelan dihapusnya. Sampai ayat yang terakhir tentang khamr itu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, ya. Jadi benar-benar diharamkan dan dijauhkan. Jadi lafaz-lafaz masih ada yang tadi itu, tapi hukumnya sudah dihapus. Yaitu mungkin secara singkat tentang nasakh dan mansukh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Saya mohon pada Pak Kiai dengan sabar membimbing kami yang awam ini biar kami mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Makasih yang tak terhingga. Wassalam Ibu Eki Selorok Kromengan. Ya, Masya Allah. Ibu Eki ini pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kesabaran, ketabahan, dan keistiqomahan sampai kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan ini sebenarnya cuma satu. Yang kita harapkan ini cuma satu, manusia menjadi baik semuanya. Manusia menjadi orang-orang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari yaitu, yang kita cari adalah kita meninggal dunia nanti ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ada sesuatu positif yang kita tinggalkan sehingga kita nanti mati dalam keadaan tenang. Kalau kita mati enggak punya apa-apa, nanti kita menyesal. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sabar untuk selalu berdakwah, berjuang dan berkorban demi agama Allah yang tercinta, demi menghidupkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar dalam majelis taklim bahwa ada juz anak, juz ibu dan sebagainya. Suatu penyakit tertentu bisa disembuhkan dengan baca juz tertentu. Dasar hukumnya apa? Terima kasih ya. Sebenarnya di Quran itu enggak ada ya, juz anak, juz ibu enggak ada. Quran ada 30 juz, semuanya itu untuk anak, untuk ibu, untuk bapak, untuk suami, untuk istri, untuk semuanya. Jadi enggak ada juz anak, juz ibu ya. Yang ada itu S juz untuk anak ada, S juz untuk ibu ada, untuk bapak ada. Kalau ayat Quran juz anak, juz ibu enggak ada. Semuanya itu untuk manusia. Kemudian kalau juz ini menyebutkan ayat ini itu juga enggak ada. Yang jelas Al-Quran itu semuanya adalah obat. Semuanya adalah obat. Dari awal sampai akhir itu obat. Penyakit jasmani dan rohani, penyakit lahir dan batin. Dan insyaAllah nanti kita akan bahas secara khusus tentang berobat dengan Al-Quran. InsyaAllah nanti ada pembahasan khusus masalah itu. Jadi membagi-bagi ya, juz anak, juz ibu enggak ada. Yang ada itu adalah S juz untuk anak dan untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon solusi dan jalan keluar karena tiap kali ana membaca Quran pasti banyak sekali godaan-godaan. Hampir-hampir ana jauh dengan Quran. Doakan ana agar selalu dekat dengan Quran. Ya, kenapa? Kenapa kok sampai seperti ini? Anda jangan menyerah. Anda baca terus. Jangan sampai pernah menyerah ya. Baca terus dan baca terus. Jadi jangan pernah menyerah. Memang godaan itu banyak. Orang yang berada di atas jalan kebenaran itu yang goda banyak. Setan-setan goda. Karena setan tidak ingin kita berada di atas jalan kebenaran. Pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa orang-orang yang non-muslim ketika beribadah itu kok demikian khusyuk? Ketika bermeditasi demikian khusyuk. Tapi ketika seorang muslim beribadah, sholat, kok enggak khusyuk, banyak godaan. Apa kata Ibnu Abbas? Ma yaf'alullahu biqalbin kharib. Ma yaf'alu syaitan ya. Ma yaf'alu syaitan biqalbin kharib. Apa yang dilakukan syaitan kepada hati yang telah rusak? Artinya syaitan enggak goda mereka, karena mereka hatinya sudah rusak. Mereka sudah temannya syaitan, bahkan mereka sudah syaitan sendiri. Sementara kalau orang yang ibadah, sholat,
Itu di atas jalan kebenaran, sehingga banyak yang menggodanya setan-setan karena setan tidak mau manusia berada di atas jalan yang lurus. Jadi Anda harus tetap istiqomah ketika baca, walaupun banyak godaan, usahakan istiqomah, kuatkan hati, dan Anda memperbanyak baca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baca itu yang mantap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam atau setan yang terkutuk. Anda juga perlu banyak membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dihayati isinya. Dan Anda juga perlu memperbanyak baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, dan juga surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Insyaallah mudah-mudahan godaan itu akan dikalahkan, dan yang banyak berdoa, dan kita doakan Anda semuanya dan kita didekatkan oleh Allah kepada Al-Qur'an, menjadi pecinta Al-Qur'an, ahli Qur'an. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki hafal Al-Quran yang menikah tapi tidak bekerja karena khawatir hafalannya lupa, terus yang kerja justru istrinya? Bagaimana menyikapi ini ya Ustaz, jazakallah. Nah, ini enggak benar ya, ini enggak benar. Jadi orang itu walaupun hafal Quran tetap kerja. Ya, jadi kerja tidak akan menghalangi hafalan Quran, atau kerja tidak akan membuat lupa Al-Quran. Yang penting kita pandai-pandai memanage pikiran kita ya, pikirannya diatur. Ya, kemudian juga yang penting adalah malam hari bangun dibaca hafalannya. Karena yang paling bagus itu menjaga hafalan malam hari. Ketika pikiran tenang, suasana tenang, dibaca, atau juga ba'da subuh. Jadi jangan sampai nanti gara-gara khawatir hafalannya hilang, nggak mau kerja, istrinya disuruh kerja, ya kasihan istrinya. Istri kerja boleh-boleh saja, silakan, yang penting kerja yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang istri, tapi juga suami kerja, karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi tetaplah kerja, yang penting Anda pandai-pandai membagi waktu dan pandai-pandai mengatur pikiran, sehingga hafalannya tidak akan hilang insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat berjamaah dengan imam di radio sedang saya di rumah karena saya ibu rumah tangga? Wassalam. Ya, waalaikumsalam ya. Jadi enggak boleh nih ya. Jadi kalau imamnya itu di radio, sementara ini sholatnya di rumah, dengan menjadikan radio sebagai imam itu enggak boleh. Jangankan radio, seandainya ada TV sekalipun, TV siaran langsung ya, kita berjamaah dengan imam yang ada di TV itu enggak boleh ya. Karena berjamaah itu harus berada di satu ruangan seperti masjid gitu, atau di rumah, imamnya dan makmumnya berada di sana. Saya tiap sholat mengucapkan Al-Fatihah, apa ini termasuk membaca Al-Quran dan mengamalkan? Dari Pak Wi. Oh iya, kalau sholat memang harus baca Fatihah. Karena Fatihah itu rukun sholat. Jadi orang yang sholat nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Jadi itu termasuk baca Al-Quran dan mudah-mudahan mengamalkan Al-Quran insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan hukum bacaan Al-Quran dipakai sebagai ringtone, nada panggil dalam HP? Oh iya, ini penting ya untuk kita semuanya. Sebaiknya Al-Quran jangan dijadikan sebagai nada panggil dalam HP. Karena kita khawatir nanti Al-Quran itu untuk main-main. Sekali lagi, Al-Quran itu kitab suci. Al-Quran itu kitab suci dari Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah sifat Allah. Sifat Allah, kalamullah. Kalamullah, laisa bimakhluk. Bukan makhluk Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan dijadikan sebagai nada panggil. Jangan dijadikan sebagai nada panggil. Dan para ulama juga telah menasihati jangan menjadikan Al-Quran sebagai nada panggil dalam HP. Karena itu termasuk kita meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, bahkan mempermainkan Al-Quran. Nanti sedikit-sedikit orang telepon, HP-nya bacaan atau dipotong, didengarkan. Kemudian ada bunyi lagi, HP-nya keluar suara Al-Quran, lalu dipotong, diputus ayatnya, didengarkan lagi. Itu kita mempermainkan Al-Quran. Quran bukan untuk nada panggil seperti itu.
Silahkan Anda simpan ayat-ayat Quran, surat-surat Quran di dalam HP silahkan. Tapi didengarkan nanti. Jadi alhamdulillah sekarang ada HP fasilitas, ada fasilitas MP3 dan yang lain. Silahkan disimpan di sana. Didengarkan nanti di rumah, dihayati silahkan. Tapi kalau untuk nada panggil dalam HP ringtone jangan. Karena itu termasuk menghina Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Kita tidak menghormati Al-Quran, kita enggak adab dengan Al-Quran. Quran adalah kitab suci, Quran adalah firman Allah, Quran adalah kalamullah yang harus kita hormati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah milik Allah, bagaimana cara mendapatkannya dan tetap terpelihara. Iya. Memang hidayah milik Allah. Hidayah itu ada dua ya. Hidayah ada dua. Yang pertama-tama adalah hidayatut taufiq. Hidayah taufik. Yang dimaksud dengan hidayah taufik ini adalah hidayah yang menjadikan seseorang itu istiqomah. Dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, lebih lurus istiqomah. Ini hanya milik Allah saja. Yang bisa merubah itu Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma taufiqi illa billah. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha'. Namun ada lagi hidayah yang dikenal dengan nama hidayatul irsyad, atau hidayatul bayan, atau hidayatul dalalah. Sama semua ya. Hidayah dalam arti petunjuk, keterangan, penjelasan. Nah ini kita semua bisa mendapatkannya. Seperti pengajian, pengajaran, ceramah, itu hidayah namanya. Hidayah petunjuk, penjelasan, keterangan. Jadi supaya kita mendapat hidayah, kita banyak belajar dan kita amalkan ilmu kita. Terutama ketika kita membaca Al-Fatihah ya di dalam sholat itu. Minimal kita baca satu hari 17 kali sholat wajib. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Yang mana di dalam Al-Fatihah ada satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jadikanlah kami ya Allah istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan Islam. Nah, ketika baca ihdinas siratal mustaqim itu yang khusyuk. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim itu usahakan yang khusyuk. Benar-benar kita hayati, kita resapi, kita tadabburi, kita maknai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadikanlah kami ya Allah orang yang lurus di atas jalanmu ini ya Allah, istiqomah ya Allah, di atas jalan Islam. Itu kita baca, kita hayati, kita resapi. Dan juga terus di majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu jangan pernah ditinggalkan, majelis ta'lim. Majelis ta'lim, carilah majelis ta'lim yang mendekatkan Anda kepada Al-Quran, yang mendekatkan Anda kepada sunnah Rasulullah SAW, yang menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis-majelis ta'lim penting itu. Jadi supaya kita istiqomah di atas hidayah. Jadi kita mendapat hidayah, kita amalkan, kita istiqomah. Terutama juga lingkungan, cari teman-teman yang baik, karena teman sangat besar pengaruhnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, tolong berikan tips menghafal Al-Quran bagi yang belum bisa bahasa Arab, karena kami berarti juga harus menghafal terjemahannya. Iya, Al-Quran itu adalah mukjizat. Pernah suatu ketika ada musabaqah tilawatil Quran internasional di Timur Tengah waktu itu. Dan ada utusan dari Asia, di antaranya dari Indonesia, dari Malaysia. Itu subhanallah dari Asia itu hafal Quran 30 juz. Kemudian yang menguji itu dari Timur Tengah ya. Ditanya dia tentang makna ayatnya. Ayat ini maknanya apa? Ayat maknanya apa? Dia nggak paham maknanya. Akhirnya mereka orang-orang dari Timur Tengah itu heran semuanya. Masya Allah. Ini nggak hafal maknanya tapi benar-benar hafal Quran 30 juz. Jadi orang itu seandainya walaupun nggak ngerti bahasa Arab, walaupun nggak tahu terjemahannya, nggak tahu artinya, hafal itu bisa. Al-Quran adalah mukjizat. Akhirnya mereka terheran-heran. Masya Allah ini nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, tafsirnya, tapi hafal Quran. Memang tentu lebih mengena kalau kita hafal, kalau kita paham maknanya, artinya, tafsirnya itu lebih mantap lagi. Jadi jangan putus asa walaupun Anda belum bisa bahasa Arab,
Anda usahakan hafalan dihafal. Adapun cara menghafal macam-macam, ada yang baca diulang-ulang seperti yang lalu telah saya jelaskan ya. Baca diulang-ulang satu ayat dulu, setelah hafal ayat kedua, setelah hafal ayat ketiga sampai 5 ayat, lalu dibaca digandeng ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Silahkan Anda cari di toko-toko buku ya, tip-tip menghafal Quran, banyak sekali metode-metode dan masing-masing orang berbeda dalam cara menghafal, metode menghafalnya. Yang jelas walaupun orang nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti artinya, itu sangat besar kemungkinan dia hafal Quran dan banyak yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir terdiri dari ayat Al-Quran. Bagaimana cara membaca zikir pagi sedang udzur berdosakah dari Sidomulyo ya, Masya Allah. Jadi ketika wanita datang bulan ya, baca zikir itu boleh ya. Zikir pagi, zikir sore dibaca itu boleh, tidak apa-apa. Dan insya Allah itu nggak ada khilaf di kalangan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana ketentuan dalam Al-Quran tentang jilbab bagi seorang wanita? Apakah ada keringanan? Ya, jilbab itu wajib ya. Silakan Anda buka di surat ke-33, surat Al-Ahzab ayat nomor 59. Silakan dibaca itu nanti di rumah dibuka ya. Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59. Allah berfirman di sana itu, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan kepada para wanita mukminat agar supaya mereka memanjangkan kain jilbabnya. Jadi jilbabnya dipanjangkan. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi jilbab itu yang panjang, artinya menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan itu adalah afdol dan sunnah. Jadi jilbab seperti nggak ada keringanan ya, nggak ada keringanan. Dan wanita muslimah kalau pakai jilbab tampak lebih terhormat, di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya jilbab itu tidak ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, juga nggak tipis sehingga menampakkan warna kulit seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dari kelompok ini menganggap Al-Quran kita tidak asli. Mohon saran Ustadz bagaimana cara menangkis mereka. Syukron Ustadz, wassalam. Ya, kalau ada orang beranggapan Quran ini enggak asli, ada Quran lain selain ini, orang itu kafir. Orang itu kafir ya, keluar dari Islam, non muslim. Dan ini enggak ada khilaf, tidak ada khilaf di kalangan ulama semuanya, bahwa kalau ada orang mengatakan Quran yang ada ini enggak asli, Quran yang ada ini ada tambahannya, ada pengurangannya, maka dia itu kafir. Jadi sudah ijma itu konsensus, dan itu sudah enggak bisa diganggu gugat. Karena Quran sudah diakui semenjak zaman sahabat dulu, yang mana pembukuan Quran dimulai pada masa sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diteruskan oleh sahabat Umar sampai puncaknya pada masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan disetujui oleh para sahabat semuanya yang masih hidup saat itu, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Jadi konsensus sudah sepakat itu, enggak ada khilaf. Quran itu ya ini, enggak ada lagi Quran yang lainnya selain Quran ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz yang selalu dirahmati Allah, tadi boleh melafadzkan doa dalam sujud, berarti ada bacaan lain di luar bacaan sholat? Tolong dijelaskan lagi, syukron wassalam. Iya, yang namanya doa itu ya doa itu umum. Orang dalam sholat itu doa boleh, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau sujud itu doa, demikian pula sebelum salam itu doa. Sebelum salam ya doa, fal yukhayyir minad doa masya doa. Silakan baca doa, itu dianjurkan. Jadi doa itu umum, doa apa saja boleh, silakan. Doa urusan dunia, urusan akhirat boleh. Bahkan saya pernah tanya masalah ini kepada para ulama berkali-kali, mereka jawab boleh, doa boleh. Jadi berdoa dalam sujud itu boleh, tidak apa-apa.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah nafkah untuk istri harus diberikan tiap bulan sedangkan penghasilan tidak diterima tiap bulan? Ayat mana ya di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang matahari mengelilingi bumi? Ya. Mengenai nafkah istri dibayarnya kapan, itu terserah mereka ya, terserah urusannya rumah tangga ya. Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, atau terserah mereka kapan saja boleh. Yang penting pokok kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, nafkah sandang, pangan, papan, nafkah lahir dan batin seperti itu. Adapun teknisnya entah tiap hari, entah seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, terserah. Yang penting pokoknya memberikan nafkah. Kemudian ayat mana di Quran yang menjelaskan tentang matahari mengelilingi bumi? Masalah ini enggak usah diperbesar ya. Saya kira enggak usah diperbesar. Matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, enggak usah dibesar-besarkan. Yang penting pokoknya bagaimana kita baca Quran, kita ngamalkan Quran. Apalagi orang-orang enggak punya ilmu bicara masalahnya nanti jadi rumit masalahnya. Jadi rumit masalahnya. Ini perlu orang yang bicarain orang yang ngerti ya, ngerti ilmu bumi, ngerti ilmu alam, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu segalanya digandengkan dengan Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Insya Allah teknologi modern teknologi ini enggak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, memang di Quran itu ada isyarat-isyarat bahwa matahari mengelilingi bumi, ada di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ya, tentang Ashabul Kahfi yang mana mereka itu kan berada di dalam gua. Mereka masuk di dalam gua. Kemudian Allah mengatakan tentang matahari, bahwasanya matahari itu ketika terbit itu dari sebelah kanan mereka, ketika tenggelam dari sebelah kiri mereka. Iya. Ini menunjukkan bahwa yang bergerak itu matahari. Seperti itu. Silahkan dibuka nanti ya di surat Al-Kahfi. Allah mengatakan di sana itu di ayat nomor 18. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa qalbuhum basitun dirabil wasit. Ayat sebelumnya ya, ayat 17 ya, surat Al-Kahfi. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Ya. Jadi artinya di sini Allah menisbatkan yang bergerak itu matahari. Jadi ketika terbit matahari di sebelah kanan mereka. Ketika terbenam matahari di sebelah kiri mereka. Seperti itu. Adapun penelitian lebih mendalam lagi itu perlu dikaji juga oleh orang-orang yang ahlinya. Dan saya kira nggak perlu masalah dibesar-besarkan ya. Yang penting Islam ini bagaimana kita jadi orang baik, bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan hewan baik, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan baik, hubungan kita dengan alam semesta ini baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya Ina Dahlan, mohon tambahan doa Ustadz agar yang saya lakukan untuk pemberdayaan perempuan dalam rangka mengajak untuk meningkatkan kualitas penyempurnaan penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Syukron wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan Anda dan kita semua termasuk para pendengar oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita, bangsa dan negara, bahkan untuk seluruh umat manusia. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat untuk seluruh umat manusia, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, kenapa ya kalau sholat atau ngaji pengennya buang angin terus, jadinya nggak khusyuk dan cepat-cepat takut keluar anginnya? Apa itu gangguan jin? Bagaimana solusinya? Iya.
Mengenai keluar angin ya, keluar angin ada dua macam. Ada yang memang benar-benar keluar, ada yang enggak keluar tapi itu godaan setan. Karena disebutkan di dalam hadis ketika orang itu ibadah, itu setan meniup di di pantatnya, setan meniup di sana. Sehingga kita was-was seakan-akan kita batal. Sambil setan mengatakan hadatsta, kata setan hadatsta, yaitu kamu telah berhadat, kamu batal. Kata Rasulullah, kita enggak boleh kalah dengan setan, kita disuruh jawab, kadzabta, kamu bohong. Kita jawab dalam hati ya. Itu kalau memang hanya berupa was-was, tapi kalau memang benar-benar keluar anginnya, ya batal. Ya batal. Dan orang kalau kena penyakit seperti ini, penyakit keluar angin terus, itu disebutkan oleh para ulama, mereka itu adalah orang yang man bihi hadatsun daim. Man bihi hadatsun daim. Jadi orang yang selalu berhadat, selalu keluar angin. Hukum mereka itu sama dengan orang yang salisul baul. Yang salisul baul itu yang beser kencing. Jadi selalu keluar kencingnya. Jadi solusinya orang yang kena penyakit buang angin terus ya, kentut terus itu solusinya. Anda kalau sudah masuk waktu sholat, ambil air wudhu, kemudian sholat. Walaupun keluar anginnya nggak apa-apa, sah sholatnya. Karena itu adalah penyakit. Sama dengan orang beser kencing. Tuh ya, mau diapakan, udah netes terus kencingnya. Ya dia wudhu kalau sudah masuk waktu sholat, dibersihkan, sholat. Walaupun netes nggak apa-apa, yang penting netesnya jangan di tempat sholat ya, di pakaian dalamnya begitu. Jadi itu namanya man bihi hadatsun daim, orang yang selalu berhadat. Jadi solusinya gitu, agama ini mudah, enggak repot, enggak sulit ya. Bahkan ada sebuah kaidah besar yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Demikian pula Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan untuk kamu itu kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh mengaji hadis atau sunnah saja? Bukankah as-sunnah yang sahih merupakan penjelasan atau pelaksanaan Al-Quran? Terima kasih. Dari Agus Dirgantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ngaji hadis itu perlu ya. Ngaji hadis, ngaji sunnah itu perlu. Tapi Quran jangan lupa. Quran itu nomor satu. Quran nomor satu. Walaupun hadis juga wahyu. Tapi Quran jangan ditinggalkan. Quran. Nah, nanti hadis menjelaskan Quran, menafsirkan Al-Quran. Jadi dua-duanya dipelajari, Al-Quran dipelajari, hadis juga dipelajari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kelu alarm ngaji, kalau alarm ngaji buat bangunkan sholat subuh apa boleh? Oh ya. Jadi alarm ya, jadi alarm ngaji buat bangunkan sholat subuh, jangan. Kalau Quran jangan. Quran jangan dibuat ringtone, nada panggil. Quran jangan dibuat alarm. Jangan ya, Quran itu ayat suci. Quran itu dibaca, diamalkan dengan khusyuk seperti itu. Kalau mau pakai ringtone silakan, yang lainnya anasyid boleh silakan. Atau juga alarm silahkan, mau anasyid boleh, mau yang lainnya boleh, pokoknya jangan ayat Quran. Ayat Quran itu terlalu suci untuk dibuat main-main seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita mengalami kesumpekan, membaca surat apa dari Al-Quran yang bisa mengobati penyakit sumpek ini? Adakah surat tertentu yang bisa kita baca berulang? Terima kasih, wassalam. Ya. Jadi Al-Quran itu kitab yang mengobati sumpek. Semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita baca dengan tenang, dengan iman, insya Allah sumpeknya hilang. Orang yang jahat sekalipun kalau baca Quran, sumpeknya hilang. Semuanya Al-Quran dari awal sampai akhir 30 juz. Walaupun demikian, kalau Anda ingin yang pendek, yang mungkin bisa dibaca diulang-ulang, silakan Anda baca. Yaitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Musa ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu baca diulang-ulang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Allah, lapangkan untukku dadaku dan mudahkan untukku urusanku. Itu baca diulang-ulang yang mantap. Kemudian juga Anda bisa membaca surat Alam Nashrah ya.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, jadi ayat kursi ya. Apa namanya, alam nasyrah itu dibaca diulang-ulang itu bagus sekali. Yang mana artinya itu, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari segala suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi Anda baca itu dan dengan mantap bacanya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Di zaman ini, ya wafikum ya. Waalaikumsalam. Di zaman ini adakah surat-surat Qur'aniyah yang kita utamakan prioritas tadabbur atau amalnya supaya kita istiqomah dan terus tambah iman dan amal jadi hamba terbaik? Yang jelas Quran perlu dibaca semuanya. Walaupun demikian juga Rasulullah menganjurkan ya, tiap malam itu dibaca surat As-Sajdah. As-Sajdah dibaca, dan surat Al-Mulk, surat Tabarak itu tiap malam. Kemudian hari Jumat tadi dibaca, atau malam Jumat juga boleh dibaca surat Al-Kahfi. Kemudian juga perlu dibaca juga surat Al-Anfal, kemudian juga surat At-Taubah. Itu mengajarkan kepada kita akidah al-wala' wal-bara', sifat loyal, cinta, setia, dan al-bara' berlepas diri. Dan semuanya Quran dibaca. Quran semuanya baik, enggak ada yang buruk dari Quran. Assalamualaikum Ustaz, masalah bacaan Al-Fatihah tadi, saya pernah mendengar imam bacanya dalam sholat tanpa basmalah. Yang benar bagaimana? Yang saya tahu basmalah adalah ayat Quran, Al-Fatihah ya. Yang jelas imam itu biasanya ada yang bacanya dikeraskan, ada yang bacanya dipelankan. Masalah bismillah ya. Ada yang bacanya dikeraskan, itu juga ada riwayatnya. Ada yang bacanya dipelankan, itu juga ada riwayatnya. Assalamualaikum, wanita lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Ya, wanita itu lebih baik sholat di rumah. Walaupun demikian mereka juga boleh ke masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Beliau mengatakan, La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang wanita itu untuk ke rumah-rumah Allah, ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita itu yang afdal, sholat di rumah. Tapi seadanya mau ke masjid, boleh. Yang penting pokok memakai jilbab yang benar dan tidak menimbulkan fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk membaca dan juga bagaimana supaya saya dimudahkan hafalan Al-Quran? Jazakumullah. Adapun waktu yang paling bagus membaca Quran itu ya malam hari ya. Malam hari ketika suasana tenang, pikiran tenang, itu baca bagus. Kemudian juga ba'da subuh bagus, antara maghrib dan isya bagus. Itu waktu-waktu yang bagus. Dan membaca kapan saja boleh, pagi, siang, malam, sore, boleh semuanya. Yang bagus pokoknya ketika hati kita tenang, suasana tenang. Malam hari, ba'da subuh, dan biasanya juga antara maghrib dan isya, seperti itu. Adapun supaya dia mudahkan hafalan Quran, ya Anda berdoa dan berusaha maksimal. InsyaAllah Anda bisa mendapatkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, beritahu ana apa yang kita lakukan bila bertemu ayat sajdah. Ya, kalau ketemu ayat sajdah, kalau di luar sholat ya, itu langsung aja sujud. Allahu Akbar. Ya, baca doanya sujud tilawah ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqah. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu, atau juga ada bacaan yang lainnya, Allahumma aktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Terus bangkit.
bangun. Jadi itu ya, dan itu doanya itu ada di kitab Hisnul Muslim, silakan dibeli bukunya, murah, terjangkau. Bahasa Indonesianya berjudul Doa dan Wirid, terbitan yang bagus diterbitkan oleh Pustaka Atibian Solo. Itu bagus sekali, doa-doa dari Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika jaga malam di rumah sakit, kan kita tidak ada waktu tidur. Bagaimana kalau hendak menjalankan tahajud, sedangkan waktu tersisa pada pasien dan tidak bisa lama? Mohon saran dari Ustaz. Dari Tiara di Arjosari. Ya silakan. Anda sholat malam di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Kalau Anda tidur dulu kemudian bangun namanya tahajud. Kalau nggak sempat tidur ya namanya qiyamul lail secara umum. Dan semuanya mempunyai keutamaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Jadilah panglima, saya prajurit Ustadz yang siap perang dengan penuduh Quran kita palsu. Soleh, pikir ya. Ya kita nggak usah perang-perangan ya, kita sabar dakwah. Nanti perang pada saatnya nanti. Untuk saat ini perlu dakwah yang penuh dengan cinta, kasih sayang. Jadikan orang-orang yang mengerti. InsyaAllah manusia itu mau kembali kepada kebenaran. Asalkan kita menyampaikannya dengan ilmu, kita menyampaikannya dengan ikhlas, dengan cinta, dengan kasih sayang. Kita mendekati manusia, InsyaAllah manusia mau semuanya. Termasuk kalau ada orang menuduh Quran yang kita punya ini palsu, ya itu kita sadarkan, kita dekati seperti itu. Ya terima kasih Anda mau jadi prajurit saya, silakan jadi prajurit. Anda ikut ngaji di pengajian. Ya mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya memasukkan ayat Al-Quran di HP di bawah tempat kamar mandi? Apakah termasuk membawa Al-Quran? Itu enggak termasuk bawa Quran ya. Tidak termasuk bawa Quran. Sama dengan Anda bawa kaset, Anda bawa CD. Itu tidak termasuk bawa Al-Quran ya. Tidak termasuk itu. Sama dengan orang hafal Quran. Nah, Quran ada di dalam dadanya. Jadi kalau ke kamar mandi bukan berarti bawa Quran dia itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita wajib meyakini bahwa matahari mengelilingi bumi? Ya sekali lagi saya ulang, ini bukan masalah akidah ya. Ini bukan masalah akidah. Bukan masalah akidah. Enggak usah kita meributkan. Apakah matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari. Enggak usah diributkan masalah itu. Apalagi sampai nulis buku bahas masalah itu tanpa ilmu, enggak usah dibahas masalah itu ya. Enggak usah dibesar-besarkan. Dan itu bukan masalah akidah. Bukan masalah yang prinsip, kita masih banyak pekerjaan yang lain. Ya. Itu perlu dibahas orang-orang yang ngerti, yang pakar, yang bidang, yang punya ilmu, yang menguasai. Kita dilarang berbicara tanpa ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sekarang banyak aliran-aliran baru. Bagaimana kalau dijelaskan dan disebutkan aliran-aliran yang sesat karena banyak orang Islam yang enggak tahu, akhirnya terpengaruh. Kan kasihan. Terima kasih. Wassalam. Ya silakan Anda hadir di pengajian-pengajian. InsyaAllah Anda mendapatkan ilmu yang banyak di sana. Assalamualaikum. Saya Anggun. Ustaz membaca surat apakah dalam ayat suci Al-Quran agar jodoh dari Allah segera datang? Wassalam. Ya. Jadi kalau ayat untuk mencari jodoh tidak ada ya. Ayat untuk mencari jodoh itu tidak ada. Ya Anda doa aja kepada Allah dan berusaha. Anda bangun malam berdoa kepada Allah, mau didekatkan jodohnya, kemudian juga berdoa, berusaha mencari melewat perantara, itu tidak apa-apa. Yang penting orientasinya adalah din dan akhlak. Din dan akhlak. Sebagian ulama itu mengatakan itu doanya Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu kan dalam keadaan terusir ya, dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun ya, oleh orang-orangnya Fir'aun. Lalu Nabi Musa dalam keadaan sendirian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berdoa begitu. Lalu setelah berdoa begitu, ternyata Nabi Musa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dinikahkan oleh Nabi Syu'aib
dengan putrinya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa setelah baca doa itu, lalu oleh Nabi Syu'aib dinikahkan dengan salah satu dari dua putrinya. Seperti itu. Ya, salah afwan Ustaz, suaranya kurang begitu jernih. Ya memang ini ya, ada gangguan-gangguan di radio ini ya. Ya yang penting kita sabar ya, sabar insyaallah, mudah-mudahan oleh Allah kita dibantu supaya suaranya terdengar jernih seperti semula insyaallah. Dan doa-doa dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya doanya diharapkan nanti malam kalau sholat tahajud doakan supaya radionya ini suaranya jernih dan bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Abdullah, apabila khotib jadi mimbar, apakah sholat sunnah langsung duduk mendengarkan khutbah? Oh iya, yang benar itu kalau masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu ya. Walaupun khotib sudah berada di atas mimbar khutbah, tetap sholat 2 rakaat dulu. Karena pernah ketika Rasulullah SAW khutbah itu ada seorang sahabat yang datang langsung duduk. Lalu Rasulullah mengatakan, "Shallaita ya fulan, kamu sudah salat tahiyatul masjid?" Dia bilang, "La ya Rasulullah." Qala qum fashalli rak'atain. Ayo kamu berdiri dulu, kamu salat 2 rakaat. Jadi begitu. Assalamualaikum, bila kita salat, hati, pikiran dan badan kita atau hanya badan saja yang dihadapkan ke Ka'bah? Iya. Kalau salat itu ya badannya menghadap Ka'bah, yang menghadap kiblat badannya. Adapun pikiran dan hati kita itu yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau imam baca Rabbighfirli wa liwalidayya amin di dalam salat? Ya, ini kita bahas pada masalah yang lainnya aja ya. Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah dilanjutkan pada hari Jumat depan tentang Al-Qur'an ini. Kita bahas tentang tanda-tanda orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Jadi tanda orang yang mentadabburi Al-Qur'an, yang baca Quran dengan tadabbur. Setelah itu nanti juga akan kita bahas membaca Al-Qur'an dengan tujuan berobat dengan Al-Qur'an. Marilah kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, curahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ya Allah sebagai imam kami, pemimpin kami, sebagai cahaya penunjuk jalan kami, sebagai rahmat untuk kami semuanya. Wahai Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa. Wahai Allah, berilah kami ilmu dengan Al-Quran apabila kami tidak mengerti. Wahai Allah, berilah kami rezeki untuk selalu bisa membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah, argumentasi yang membela kami, agar supaya menuntun kami mendapatkan ampunan-ampunan-Mu, menuntun kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu. Allahumma amin. Wahai Allah, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'malana minar riya', wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah, wa ayunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami daripada kemunafikan. Bersihkanlah amal kami daripada riya. Bersihkanlah lisan kami
daripada dusta dan ghibah. Bersihkanlah mata kami daripada berkhianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, jauhkanlah kami daripada yang haram. Jadikanlah kami merasa cukup denganmu ya Allah, sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Wahai Allah, jadikanlah kami para pembaca Al-Quran, pengamal Al-Quran, ahli Quran. Jadikanlah perbuatan kami ya Allah sebagaimana Al-Quran. Bersihkanlah hati kami dengan Al-Quran. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang pandai baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Wahai Allah, jadikanlah kami orang bertakwa sebagaimana Al-Quran memerintahkan kami untuk bertakwa. Jadikanlah kami orang yang khusyuk sebagaimana Quran memerintahkan kami jadi orang khusyuk. Jadikanlah kami orang yang sabar sebagaimana Quran memerintahkan kami jadi orang sabar. Jadikanlah kami orang yang zuhud sebagaimana Quran memerintahkan kami untuk zuhud. Jadikanlah kami orang yang bisa menguasai nafsu kami ya Allah sebagaimana Quran memerintahkan kami untuk itu. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami bukanlah orang yang suci ya Allah. Kami adalah manusia, tempatnya lupa dan salah. Ampunilah kami ya Allah apabila kami lupa, apabila kami salah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.